Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A kelas Agustus 2 di sini kami akan melakukan ujian psikiat keperawatan keluarga dengan topik asuhan keperawatan pada pasangan baru menikah. Berikut videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu dari mana aja sih, Mas? Kamu kok ngejawab pertanyaan aku sih tadi, Mas? Ini udah jam berapa? Aku nunggu kamu dari tadi. Kan kamu udah janji kita mau jalan-jalan malam ini. Ya kamu ngomongnya bisa baik-baik. Gimana sih mau ngomong baik-baik, Mas? Kamu aja lama banget datangnya, padahal aku udah siap-siap dari tadi loh. Kamu ini kamu cari aku apa? Kamu ada nanya kabar aku nggak? Aku tuh sibuk kerja. Aku capek, baru pulang langsung kamu kayak giniin. Maksud kamu apa sih? Ya gimana, Mas? Kamu udah janji. Udahlah, kamu gak pernah ngerti Mas. Assalamualaikum. Ya, ada apa ya? Selamat pagi, Ibu. Pagi. Sebelumnya apakah benar nih dengan rumah Ibu Desi? Iya, saya sendiri. Oke, Ibu Desi, sebelumnya perkenalkan ya Ibu, kami perawat dari Puskesmas Kelurahan Sukamaju. Di sini kami sedang berkunjung ke rumah-rumah warga di sekitar Kelurahan Sukamaju untuk melakukan pengkajian terhadap keluarga-keluarga yang ada di desa sini, Ibu. Jadi di sini ada saya sendiri namanya Dea Eka Putri ya Ibu. Iya. Dan ada dua rekan saya, ini namanya perawat Vida, dan ini perawat Ayu. Jadi kedua rekan saya ini adalah rekan yang akan membantu Ibu untuk melakukan pengkajian itu, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu nanti ada keluh kesah yang ingin disampaikan, boleh disampaikan kepada kedua rekan saya ini. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Boleh nggak boleh, Bu? Ya Ibu, Ya. tenang saja ya Ibu, segala privasi Ibu akan kami jaga dengan baik. Iya. Kira-kira kapan bisanya Ibu waktunya? Sekarang boleh, saya lagi senggang waktunya. Sekarang lagi senggang ya Iya, Ibu. iya. Untuk tempatnya, kira-kira Ibu bisa di mana? Di dalam rumah saya aja, di ruang tamunya. Oh, boleh jalan ya Ibu? Iya. Kalau gitu mohon izin ya Ibu. Iya. Saya tinggal terlebih dahulu ya Ibu, saya akan berkunjung ke rumah warga yang lain. Dua rekan saya akan membantu Ibu. Oke. Saya pamit ya Ibu. Iya. Baiklah Bapak dan Ibu, jadi kedatangan kami pada hari ini adalah untuk melakukan pengkajian kepada keluarga-keluarga di Kelurahan Sukamaju ini ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan saya perawat Anggun Vida, Bapak dan Ibu bisa panggil saya perawat Vida. Di sini saya didampingi oleh rekan saya, namanya perawat Ayu, Bapak dan Ibu bisa panggil Ayu, perawat Ayu ya Bapak, Ibu. Nah, jadi kita akan melakukan pengkajian nih Bapak sekitar 15-20 menit di sini. Kebetulan apakah Ibu dan Bapak ada kegiatan atau tidak? Nggak ada sih, lagi kosong juga. Baiklah, berarti kita bisa ya Pak melakukan pengkajian di keluarga Bapak ini. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit aja ya Pak, Bu. Iya. Baiklah, kita mulai ya. Nah, sebelumnya kalau saya boleh tahu nama Bapaknya siapa? Nama saya Danu Pasari Bu. Danu Pasari Bu ya. Ya. Untuk tempat tanggal lahir Bapak? Saya lahir 12 Februari 1996. Berarti sekarang 26 Ya. tahun ya. Betul. Bapak pendidikan terakhirnya apa kalau boleh tahu? S1, saya S1. jurusan arsitektur. Oh, arsitektur. Sekarang berarti pekerjaannya Arsitek. arsitek. Baiklah. Nah, Bapak dan Ibu ini kalau saya boleh tahu udah punya anak atau bagaimana? Belum sih sejauh ini. Oh, belum ya. Segera lah. Kalau boleh tahu menikahnya udah berapa lama? Udah kita bulan Maret kemarin ya? Iya, bulan Baru Maret bulan kemarin. Maret. Baru menikah. 2 bulan lah ya. Iya. Baru 2 bulan menikahnya. Jadi untuk ibunya sendiri namanya siapa? Nama saya Desyani Francisca. Desyani Francisca, dipanggilnya Desi. Ibu Desi ya. Tempat tanggal lahir Ibu di mana? Di Pekanbaru ini saya lahir tanggal 29 Desember tahun 1998. Oh, berarti sekarang 23 tahun. Iya.
23 tahun. Nah, kalau pekerjaan ibu apa kalau boleh tahu? Saya ada kerja di kantor, karyawan kantor sebagai akuntan di sana. Oh, sebagai akuntan ya? Iya. Berarti bapak dan ibu sama-sama bekerja lah. Iya, Iya. betul. Nah sekarang kan ibu bapak sudah menikah kurang lebih 2 bulan tadi ya bapak Iya, dan 2 ibu. bulan. Berarti bapak dan ibu itu pasangan baru menikah ya pak. Iya. Nah kalau saya boleh tahu nih dari keluarga bapak dan ibu itu bisa bapak ceritakan tidak bapak itu dari berapa saudara, ibu dari berapa saudara, dan ibu bapak orang tua bapak dan ibu itu berapa saudara gitu. Mulai dari bapaknya aja nih. Ya, kalau saya anak tiga. Saya anak Tiga tiga, ya? dari 3 bersaudara, gitu ya. Mama saya anak kedua dari 4 bersaudara. Bapak saya anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, seperti itu. Kalau ibu? Kalau saya anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, kalau orang tua saya, bapak saya itu anak ke-3 dari 5 bersaudara, tapi kalau mama saya itu anak pertama dari 5 bersaudara juga. Iya. Untuk suku dari bapak dan ibu sendiri apa kalau boleh? Kebetulan beda sih. Saya Beda, orang ya. Batak. Kalau saya Melayu. Oh, ibunya Melayu, bapaknya Batak ya? Iya. Betul. Maaf nih bapak dan ibu kalau boleh saya tahu agamanya apa ya? Dua-duanya muslim. Ya, Muslim. Untuk sekarang tadi kan bapak itu bekerja sebagai arsitek, ibunya sebagai akuntan, dua-duanya sama bekerja. Kalau boleh tahu bagaimana perekonomian bapak dan ibu sekarang? Kalau menurut saya sih udah cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Untuk range dari penghasilan selama sebulan berapa rata-rata? Saya kurang lebih 7 lah, dapat 7 juta. Jadi hasilnya sekitar 7 sampai 8 juta lah ya Pak. Ya, bisa sampai segitu. Nah dari bapak dan ibu sendiri kalau misalkan ada waktu luang kayak begini selain dari di rumah atau ibunya lagi libur kerja, bapaknya lagi libur kerja, biasanya ada apa jadwal untuk melakukan liburan begitu atau ibu dan bapak punya harapan begitu tapi belum terlaksana? Ya, maunya bisa begitu, tapi ya gimana kerjaan saya gitu kan. Kerjaan saya kadang cuma ya kalau libur-libur kayak gini ya udah capek gitu kan. Jadi di rumah aja gitu. Itu dari bapaknya. Kalau dari ibu? Dari saya sih deh, ya kayak gitulah kan, sibuk kerja. Padahal saya sebenarnya mau liburan gitu kan, kalau misalnya hari libur, di akhir pekan gitu kan harusnya ada waktu gitu untuk sekedar jalan-jalan di depan rumah atau apa gitu kan. Ini tapi nggak ada gitu. Berarti ibunya punya harapan yang Iya, bisa saya pergi keluar sama bapaknya gitu ya. Baiklah. Jadi dari selama menikah 2 bulan ini menurut bapak dan ibu harapannya itu ada nggak yang belum terwujud ya harapan bapak itu? Apa ada masalah yang terjadi? Kalau saya paling ini sih apa? Ya mau ini segerakan lah punya anak gitu kan. Tapi gimana lah sus gitu kan? Apa? Oh, jadi ibunya belum. Istri saya bilang nanti gitu kan, ditunda-tunda. Maksud saya apa sih alasan ditunda-tunda gitu? Saya apa? Terlalu lama juga nggak baik gitu kan ya. Terus gitu sih. tapi saya kan ada alasan sendiri gitu. Kalau boleh tahu apa alasannya? Karena menurut saya ya namanya anak pasti banyak kebutuhan kayak kebutuhan sekolah atau lain sebagainya gitu kan. Jadi ya menurut saya nggak masalah gitu ditunda dulu karena kan kita jadi punya waktu untuk persiapkan kebutuhan itu nantinya kayak gitu sih menurut saya. Iya deh begitu. Tapi permasalahannya kan ini ekonomi kita tadi nggak ada masalah. Kamu kerja, saya kerja, uang cukup lah gitu kan. Masa satu anak aja perlu dipikirin sampai kayak gitu tuh kayak kesannya egois banget gitu loh menurut saya. Soalnya ya nggak kekurangan kok gitu loh. Kamu emang kamunya aja gitu emang lagi nunda-nunda, sedangkan kamu tahu lah dari saya sendiri gitu kan, tuntutan dari orang tua lagi pengen punya cucu, usia saya lagi yang udah cukup tua kan, udah 26 tahun gitu, masa masih mau ditunda-tunda lagi sih gitu loh ya. Tapi kan nggak masalah kalau dipersiapkan lebih baik gitu loh mas. Sudah nanti aja kita bahas. Oh, jadi begitu. Nah, berarti dari bapak
gimana sih bapak sama ibu tuh bisa ketemu? Sebelum gimana tuh? Bisa Dulu, ceritain di kuliah kalau nggak salah. Iya, Waktu oh. kuliah saya adalah teman dulu kan, berarti kenalin. satu Satu kampus. Kampus. Nah, Iya. cuma kan beda jurusan tuh. Iya. Terus temen ada yang kayak kenalin, itu saya juga nggak ada itu kan teman, jadi kayak ya udah gitu, dikenalin lah, terus dekat lah gitu. Berapa menit gitu sih? Iya, kayak gitu. Iya kayak gitu dulu suami saya tuh sering main gitu ke fakultas saya karena ada temannya di situ juga, jadi dikenalin gitu. Berarti ketemunya dari kampus lah ya? Iya. Untuk riwayat dari kesehatan keluarga bapak sama ibu, misal ada anggota keluarga bapak yang punya riwayat penyakit begitu, ada tidak? Dari bapaknya? Enggak sih, saya nggak Enggak ada ya? Kalau ibunya? Kalau saya ada orang tua saya, mama saya Mama. hipertensi ya 1 tahun yang lalu kemarin. 1 tahun yang lalu. Heeh. Saya lihat nih rumah bapak dan ibu ini bagus ya pak. Mungkin karena bapaknya Alhamdulillah. kerja Iya. ya. Kalau boleh tahu sekarang rumah ini masih rumah keluarga atau rumah pribadi atau Pribadi. Oh, rumah pribadi ya. Kalau boleh tahu berarti memang dari sebelum menikah sudah direncanakan punya rumah. Udah direncanakan di rumah. Bisa apakah bapak dan ibu bisa ceritakan bagaimana kondisi dari rumah ini? Rumah 110-an meter lah. Oh, begitu. Kamar ada 3. Hah? Nah, bisa dilihat sendiri lah, pokoknya sebelah sana kamar ya. Oh, iya. Ada juga kamar mandinya. Iya, tapi itu deh karena kami sibuk gitu kan. Halaman rumah kami itu memang saya tanam bunga, cuma kurang dirawat gitu. Oh, iya, Kayak iya. berantakan gitu tadi. Iya, ada saya lihat juga kan. lihat tadi banyak bunga. Iya. Ya, namanya Iya. juga kerjaan. Iya gitu. Tapi dalamnya rapi. Iya. Kok detail. Kalau sekarang kan ibu berarti dari awal menikah udah tinggal di sini ya? Iya. Udah tinggal di sini. Untuk keluarga, untuk dari keluarga ini sama interaksi sama lingkungan sekitar itu gimana? Sama tetangga, atau sama orang di luar rumah itu bagaimana? Kalau saya sih masih sempat berinteraksi ya sama masyarakat tetangga-tetangga di sebelah rumah saya gitu. Misalnya kalau hari libur atau kayak Sabtu Minggu gitu kan saya ikut arisan sama ibu-ibu di sini kayak gitu. Jadi kalau tetangganya baik-baik lah ya istilahnya. Baik. Iya, baik. Ya. Mayoritas dari tetangga bapak itu suku mana atau Di sini kan Pekanbaru, jadi Iya. mayoritas itu Melayu sih. mayoritasnya Melayu? Iya, mayoritas Tapi Melayu. juga ada juga suku lain kayak Jawa, Ah, iya. gitu, Batak, Minang. Baiklah, kalau begitu. Berarti belum pernah pindah ya Pak? Ibu dari rumah ini? Belum. Belum ya? Pertama. Jadi tadi ibunya bilang kalau misalkan hari libur itu ada interaksi sama masyarakat kayak ikut arisan ibu. Kalau bapaknya sendiri Nah, gimana? saya kerja ya pulang jam Sibuk 11 aja malam. Ya gitu. Jadi jarang interaksi sama Iya, jarang. bapak. Paling si ibu aja sih. Oh gitu. Kan. Nah dari bapak dan ibu misalkan ada masalah nih menurut bapak dan ibu yang sangat mendukung bapak dan ibu itu bagaimana? Itu siapa? Gitu. Adakah anggota keluarga yang menurut bapak dan ibu yang dekat yang dijadikan sebagai Sebenarnya support? Tapi kalau ada masalah paling ngomongin ayah saya sih, tapi itu juga jarang sih. Kalau ibunya sendiri? Tapi kalau saya kadang ya mama saya itu datang ke sini gitu, jadi Oh, saya iya. sekalian cerita kalau misalnya ada masalah gitu kan saya cerita sama mama saya, atau bisa juga lewat telepon gitu lebih seringnya. Berarti ibu dekat ya? Iya dekat sama mama saya. Nah, kalau misalkan di rumah keseharian ini bapak dan ibu komunikasinya gimana? Lancar atau enggak? Kemudian timbal balik atau enggak? Baik-baik aja. Tapi kalau menurut saya juga Oh, gimana menurut ya, ibu? karena gimana ya, suami saya tuh sibuk sekali gitu di pekerjaannya sampai nggak ada waktu sama saya gitu. Dulu padahal pas sebelum menikah gitu kan, waktu pacaran gitu kan dek, Iya. itu romantis sekali gitu, cuman punya banyak waktu untuk saya, bawain makanan sama saya. Tapi sekarang udah menikah begini kok
makin nggak ada waktu gitu. Iya, Itu namanya sih. juga sibuk kerja deh. Ya tapi kalau kerja kan nggak harus begitu juga. Kan ada hari libur juga gitu kan. Jadi dari keluarga bapak sama ibu ini, menurut bapak sama ibu dalam kesehariannya itu udah melakukan perannya masing-masing sesuai atau belum? Misal bapak udah menjadi suami yang baik menurut ibu, ibunya juga sudah menjadi istri yang baik buat bapak. Menurut bapak ibu bagaimana? Menurut saya nggak ada masalah sih gitu kan. Waktu sebelum nikah juga saya udah bilang kalau bisa nikah udah kalau bisa jadi ngurusin rumah aja gitu ya, nggak usah kerja dulu. Tapi dia tetap kerja gitu kan, saya kasih kebebasan sama dia. Tapi untuk urusan rumah juga nggak pernah berantakan sih, dan dia tetap ngurusin gitu. Jadi menurut saya ya bisa lah dia ngebagi peran di pekerjaan sama di rumah gitu sebagai seorang istri. Paling ya kurang ya tadi sih permintaan saya aja yang kurang dipenuhi, karena kan ya tadi saya pengen punya anak tapi si adek juga malah bilangnya nanti gitu kan. Itu aja sih paling, dan menurut saya belum masuk akal aja alasannya gitu. Oh, iya. Berarti bapak masalahnya di Masih situ ya. menunda. Kalau untuk ibu sendiri gimana? Kalau untuk saya, suami saya itu sebagai kepala keluarga itu udah ya menjalankan tugasnya gitu kan, cari nafkah, kerja. Cuman kalau sebagai suami masih belum pas lah gitu perannya sebagai suami di keluarga saya ini. Apa yang mas? Ya mas kan sibuk kerja terus gitu. Iya, ini juga kerjaan sih. Udah lanjut aja deh. Jadi menurut bapak dan ibu sama bapak itu udah saling mengasihi atau tidak? Terus udah saling menghormati antara kedua belah pihak atau bagaimana? Udahlah kalau itu. Udah ya. Kalau dari ibu sendiri? Aduh, kalau sama saya sih belum gitu ya. Mengasihi, cuman nggak menghormati saya gitu. Kenapa tuh? Karena suami saya nih lebih sering sekarangnya ya. Iya. Lebih sering sekarang itu mau beli barang sesuatu gitu kan, nggak diskusi sama saya dulu, langsung beli aja gitu. Terus kalau mau pergi kemana aja juga nggak ngasih tahu sama Nggak, saya gitu. gini. Nanti kan saya bingung gitu, suami saya mau kemana gitu. Barang yang saya beli apa nggak perlu buat di rumah? Perlu kan? Masa apa-apa harus laporan-laporan terus gitu? Sedangkan toh juga tuh barang-barang memang sesuai dan memang biasanya beli, masa harus laporan-laporan? Ya. Kecuali belinya juga nggak bermanfaat gitu kan? Iya. Ini perlu di rumah, masa harus laporan terus sama kamu? Sebagai istri kan saya harus tahu juga gitu mas. Ya iya, tapi Orang kan- kita kemana aja. Iya, tapi menurut saya berlebihan lah kayak gitu. Orang barang-barang yang saya beli nggak Udah lah, Mas. bermanfaat kok. Jadi Kamu menurut tuh kayak gitu, nggak pernah mau ini. jadi menurut ibu, bapak tuh kalau mengambil keputusan hanya sebelah pihak. Iya, sebelah pihak Baiklah. aja. Nah, di dalam internal keluarga itu sendiri, selain dari yang ibu dan bapak bicarakan tadi, ada lagi tidak masalah yang terjadi? Apakah ada ketidakcocokan antara bapak dan ibu atau bagaimana? Ya, nggak ada sih, itu aja. Itu aja ya. Berarti ibu dan bapak sering salah paham atau tidak? Di Ya, dalam keluarga? kalau menurut saya sering gitu. Salah pahamnya yang kayak itu tadi lah. Cukup Segala sering. sesuatunya nggak ada ngasih tahu sama saya. Berarti kalau saya teliti nih kayaknya masalahnya itu dari komunikasi antar kedua belah pihak lah sama pengambilan keputusan ya. Iya. Iya. Nah untuk kegiatan sosial bapak dan ibu terhadap masyarakat sekitar itu ada tidak? Ibu sering mengikuti kegiatan Saya sibuk sosial? kerja biasa sih itu sih. Tidak ada ya. Oh ya, kalau saya sih tadi ya, arisan ibu-ibu. Iya. gitu. Misal nih antara ibu atau bapak ada yang sakit atau misalkan anggota keluarganya yang sakit, bapak dan ibu tuh punya keyakinan tersendiri tidak untuk pengobatan itu? Kalau kami sakit harus ke rumah sakit langsung, Harus ke rumah sakit pulang ya, bawa gitu. gitu kan. Jangan sampai parah gitu Oh kan. ya, berarti sudah memanfaatkan pelayanan kesehatan Iya. ya, Iya, Bapak Ibu? sudah. Iya, Kak. Nah, misal bapak dan ibu nih ada masalah terus stresnya itu kebanyakan berasal dari mana? Stres. Iya. Ya kerjaan sih kalau saya ya. Kerjaan ya. Tuntutan kerja dari klien juga gitu kan. Pulang malam, pulang nyampe di rumah maunya
seneng, dibikin seneng sama istri kan, ini pulang ditanyain dari mana, dan dia tahu dari kerjaan kan, udah kayak gitu marah lagi ngomongnya gitu. Gimana coba saya mau enak gitu kan, udah di luar stres, di rumah juga stres, jadi kadang saya pusing sendiri gitu. Cuma ya udahlah gitu, aku udah paham aja lah sifat dia kayak gimana gitu kan, udah gitu. Kalau ibu Tapi sendiri kalau menurut saya kan mas, pemahaman itu penting tentu, waktu itu penting kayak gitu. Terus yang jadi masalah sama saya sekarang tuh sampai buat saya stres itu ya ini gitu, kok suami saya dulu waktu pacaran itu banyak waktu untuk saya, tapi setelah jadi suami kok malah nggak ada waktu gitu. Iya, namanya juga kerja, gimana kalau pacaran sering ketemu gitu kan, di luar pernah kuliah, ini kerja, dia tahu kerjaan saya sampai jam 11 malam, jam 12 malam, ya wajar lah pulang harusnya disambut gitu kan. Kamu senengnya aja gitu nanti. Iya, enggak, ya kamu harus kayak gitu loh. oh begitu. Nah, jadi untuk dari ibu dan bapak kalau misalkan lagi mengalami stres gitu masalahnya gitu tuh apa cara bapak dan ibu untuk mengatasinya? Apakah ada cara? Kalau saya ada sih, kalau misalnya saya udah pusing banget gitu kan, saya suka nonton drakor gitu. Kadang juga kalau udah bosan nonton drakor, saya telepon mama saya cerita gitu. Kalau cerita sama bapaknya ibu pernah tidak? Dia gimana ya, dia aja nggak ada waktu untuk saya gitu kan, Gitu, gimana kalau saya mau cerita. Langsung nanya langsung nggak bener gitu caranya, bentak-bentak gimana saya nggak stres, dari luar stres, masalahnya stres, kamu tuh yang sering banget kayak gitu. Oh, sudah. Nah, Tapi dari permasalahan itu tidak ada, bapak tidak pernah menyakiti ibu ya secara verbal ataupun secara fisik? Nggak ada sih, nggak ada. Masih menurut ibu masih dalam batas wajar atau bagaimana? Masih wajar lah, nggak boleh lah. nggak ada kekerasan. Oh ya, berarti masalahnya cuma terkait dari komunikasi yang verbal aja ya? Iya. Baiklah. Nah, untuk pengajiannya itu sudah selesai. Selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, ada bapak sama ibu. Kita periksa kesehatannya, apakah ibu dan bapaknya kesehatannya itu fit atau ada penyakit atau bagaimana ya bapak, ibu. Kita bisa mulai pemeriksaan fisiknya. Sebelumnya saya ingin tahu nih harapan dari bapak dan ibu setelah kita melakukan kajian ini bagaimana? Kalau dari saya sih harapannya nanti setelah ini akan ada lagi kunjungan gitu kan, karena ya namanya masalah gitu kan pasti perlu solusi. Iya. Kalau misalnya kita nggak temukan solusi di rumah gitu kan, dengan adanya perawat dan puskesmas itu kan cukup membantu nanti untuk memperbaiki masalah di keluarga saya pertama. Ya itu sih, maunya apa, adik-adik kehadiran perawat di sini bisa bantuin lah, terutama masalah apa tuh, bisa mungkin dibikin lebih pencerahan gimana mau punya anak gitu kan, Iya. maunya ada gitu kan, biar nggak ditunda-tunda gitu sih dari saya. Nah, kalau begitu kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya bapak dan ibu. Boleh. Sebelumnya kita akan penimbangan badan. Oh, iya. Di sebelah sini. Nah, Bapak dan Ibu, dari hasil pengkajian tadi dapat kita simpulkan bahwa Ibu sama Bapak itu komunikasinya kurang efektif atau kurang baik. Yang mana Bapak dan Ibu sering bertengkar, sering tidak ada waktu untuk berkumpul, dan tidak adanya kesesuaian antara satu sama lainnya. Dan Bapak dan Ibu juga sering terlalu sering sibuk bekerja ya. Iya. Nah, untuk itu pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi kembali untuk mencari solusi bagaimana kita bisa mengatasi masalah pada ibu dan bapak. Diharapkan pada diskusi selanjutnya keluarga ibu dan bapak bisa lebih harmonis lagi ke depannya. Iya. Kalau begitu kami permisi ya Pak. Oh, iya. Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Makasih ya Sus. Iya. Ayo Bu, mari masuk. Sebelumnya apakah Ibu dan Bapak masih ingat dengan kami? Perawat puskesmas yang kemarin kan? Iya.
bagaimana sih cara mengambil keputusan untuk membangun hubungan keluarga yang baik dan komunikasi yang efektif di rumah tangga ibu dan bapak di sini. Itu waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Apakah ibu dan bapak bersedia? Boleh. Oke, baik. Nah, baik, sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Sebelum kita mulai? Oke, baik. Nah, saya mau bertanya nih, bagaimana menurut Bapak sama Ibu komunikasi yang biasa digunakan atau yang ada di keluarga Bapak sama Ibu? Gimana komunikasi? Gimana ya komunikasi? Ya komunikasi gimana saling berbicara gitu kan, terus saling mengerti lah, memahami gitu. Misalnya yang ini yang satu ngomong A, yang satu lagi harusnya bisa mendukung apa yang si A ini obrolin gitu, atau bisa lah saling melengkapi dalam komunikasi kayak gitu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya ya sama seperti yang suami saya bilang tadi gitu, komunikasi yang baik itu seperti itu. Cuma dalam kenyataannya dalam keluarga kami itu nggak seperti itu gitu, kurang baik lah gitu komunikasi kami berdua. Bukan yang kurang baik, gimana ya? Kita kan kemarin kan sebelumnya kan udah ada tahu lah ya, ada permasalahan kan, saya sibuk pulang kerja tapi kamu saya nyampe rumah malah marah-marahin gitu kan tanpa sebab, kan kayak gitu kurang baik gitu. Gimana coba saya mau semangat gitu kan, mau diskusi atau gimana, belum ada apa-apa udah dibentak-bentak gitu. Ya nggak masalah sih soal pekerjaan, cuman yang saya perlukan itu kan waktunya gitu sekarang. Nah, berarti untuk komunikasinya berarti untuk keluarga kurang efektif gitu ya? Iya. Kurang efektif gitu ya. Ya. Nah, sebelumnya Ibu sama Pak sudah tahu apa itu komunikasi yang efektif? Kalau menurut saya ya paham sedikit lah gitu komunikasi yang baik efektif itu gimana. Karena contohnya tuh kamu tuh harusnya gini mas, komunikasi yang baik tuh kamu tuh harusnya ada waktu sama istri di rumah, sama keluarga di rumah. Ya nggak masalah sih kerja gitu, kita paham aja kerja kan kita juga butuh uang untuk kebutuhan hidup gitu. Cuman ya kayak gitu aja sih, tadi harus sering-sering saling mendengarkan gitu mas, gitu ya. Iya sih, memang kadang sadar, cuma saya salah gitu, mau nggak menjelaskan ke dia gitu kan. Cuma mungkin memang kadang ada stresor sendiri gitu, dari luar kan baru pulang kerja gitu, mau capek gitu, kayaknya rasa tuh nggak sanggup gitu buat cerita langsung gitu kalau lagi capek gitu kan. Cuma kan kamu bisa kalau misalnya saya udah nyampe gitu kan, setidaknya dibiarin dulu saya relax gitu, baru kamu datang pelan-pelan bisa ngomong, kan bisa ditanya kenapa mas kok pulangnya enggak kayak biasanya atau gimana, kok kok bisa telat gitu, tanpa harus kayak kamu bentak-bentak langsung marah, langsung buang barang gitu kan, akunya shock juga dari luar gitu kan, jadi kesannya gimana gitu loh maksud aku. Oke, baik. Dan tadi komunikasi efektif itu saling mendengarkan gitu ya. Benar sekali. Jadi komunikasi efektif itu tuh lebih ke ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan suatu informasi ataupun kita bertanya suatu informasi itu, kita punya persepsi yang sama gitu antara si pembicara sama si pendengar. Jadi itu menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah paham ataupun pertikaian lainnya gitu. Jadi tadi yang faktor mendukung komunikasi efektif itu benar sekali yang Ibu bilang, yaitu kita tuh butuh didengarkan. Kita butuh didengarkan untuk bisa meningkatkan juga rasa saling pengertian kita, juga tidak saling menghakimi jatuhnya, dan bisa saling menghargai. Dan juga dari itu butuh waktu, butuh meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi bersama pasangan gitu. Jadi bisa tadi seperti yang bilang tadi, juga saling bertukar pikiran kan, jadi nggak satu aja yang menanggung beban stresnya gitu. Selain itu juga kita menyediakan cukup waktu, yang meluangkan waktu untuk bercerita bersama pasangan gitu. Jadi untuk benar kalau tadi saling bertukar pikiran, jadi masalahnya tidak ditanggung oleh satu pihak aja, saling bertukar pikiran, baik itu hal-hal penting ataupun nggak penting pun nggak apa-apa, yang penting bisa berkomunikasi gitu kan. Dan yang paling penting terakhir itu adalah kita mempertahankan kejujuran. Jadi kita bisa menceritakan
apa sih yang menjadi masalah, menjadi beban pikiran kita, juga kebutuhan dan perasaan yang juga bisa diceritakan, di sharing satu sama lain. Jadi tidak ada yang harus saling tutupi gitu. Jadi jujur itu penting gitu. Nah, baik, selanjutnya ibu dan bapak kan ini keluarganya komunikasinya kurang efektif kan. Apakah bapak dan ibu tahu gitu apa dampak buruk yang mungkin timbul dari komunikasi yang tidak efektif ini? Ya kalau dampak buruknya ya kayak gini lah mas, kita sering cekcok, adu mulut terus gitu di rumah. Kadang malu juga gitu kan sama tetangga, mungkin tetangga di samping rumah tuh dengar juga gitu kan kami adu mulut kayak gitu di rumah. Si dampaknya kalau menurut saya. Ya, kalau dari bapak? Ya itu sih tadi memang jadinya jadi kurang enak juga kan, apalagi kita di rumah cuma berdua gitu kan. Kalau udah ada masalah jadinya jadi diem-dieman tuh gak enak gitu kan, maaf gitu. Iya, benar sekali. Jadi dampak buruk yang dapat timbul itu benar, dapat seperti yang dibilang tadi, bisa cekcok di rumah tangga dan itu tentunya dapat menimbulkan perselisihan antara ibu dan bapak dan menimbulkan kesalahpahaman, tidak dapat persepsi antara ibu dan bapak, terus juga dapat menentangnya dengan ibu dan bapak di keluarga, dan itu kan tentu tidak baik ya di rumah tangga. Terus juga dengan bergabungnya hubungan ibu dan bapak itu tentunya dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan di rumah tangga ibu dan bapak seperti itu. Nah, jadi menurut bapak dan ibu, apakah ada nih jalan tengah yang bapak ibu inginkan agar hubungan di keluarga ibu dan bapak ini lebih baik dan komunikasinya lebih efektif? Apa ada? Kalau menurut saya ada yang saya inginkan gitu kan, untuk bisa berkomunikasi dengan baik sama suami. Tentunya tuh walaupun kerja tuh ya adalah sedikit waktu untuk saya gitu, baik di rumah ataupun nantinya ada janji itu ditepatin. Terus saya kan istri gitu, saya mau dilibatkan gitu dalam setiap keputusan suami. Kayak misalnya suami saya ini kan beli barang sendiri gitu, beli sesuatu tuh sendiri gitu. Kalau mau pergi juga nggak ada ngabarin sama saya, makanya saya tuh maunya suami itu libatkan saya gitu dalam keputusannya gitu. Kalau dari bapaknya? Ke sekarang perasaan tuh apa ya? Kan saya ada rencana memang pengen punya anak gitu. Kalau bisa lebih terbuka lagi lah, atau lebih kasih alasan yang lebih masuk akal gitu ke aku gitu. Kenapa sih masih ditunda banget gitu? Terus kalaupun ditunda mau sampai kapan gitu loh? Maksudnya dibicarain baik-baik, jangan kamu bikin alasan karena itu terus gitu. Soalnya di akunya belum masuk akal gitu loh. Lebih ke itu aja sih sebenarnya gitu. Oke, ya udah bagus sekali ya bapak sama ibu udah tahu jalan tengah yang ingin dilakukan agar hubungan di keluarga menjadi lebih baik, seperti ibunya ingin bapak menyediakan cukup waktu, terus ingin saling berdiskusi untuk mengambil keputusan, dan bapaknya mau ibunya untuk saling terbuka. Oke, itu udah bagus sekali. Nah, selanjutnya saran dari kami gitu, kami menganjurkan juga kepada bapak dan ibu untuk mau berpartisipasi untuk dapat melakukan aktivitas bersama di keluarga, seperti melakukan makan bersama di keluarga, menyediakan waktu untuk bersantai bersama, terus juga sekali mungkin bisa meluangkan waktu pergi aktivitas wisata misalnya, seperti itu, agar mungkin hubungannya menjadi lebih baik. Seperti itu dari kami. Oke, baik, dari pertemuan kita tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana cara membangun hubungan keluarga yang baik dan cara berkomunikasi yang efektif di keluarga. Apakah ibu sama bapak sudah paham? Paham, udah jelas penjelasan tadi. Nah, oke, baik, kalau begitu mungkin ibu sama bapak bisa mengulang kembali apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Mungkin dari setelah dengar penjelasan dari adik-adik tadi, mungkin saya lebih bisa coba buat lebih memahami istri saya gitu, terus lebih mendengarkan lagi kan
Walau saya paham dia khawatir atau gimana dan saya pulang terlalu lama atau gimana, jadi mungkin saya harus lebih menurunkan ego saya sedikit buat bisa menjelaskan atau setidaknya memberi kabar gitu, dan juga mungkin lebih mau mengajak dia, melibatkan dia gitu dalam setiap proses atau keputusan yang saya buat. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, bagus, berarti sudah paham ya kepada Ibu. Oke, kalau begitu mungkin sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Mungkin minggu depan atau kapan Ibu mau mengadakan pertemuan? Bisa sih akhir minggu ini, hari Sabtu tuh saya libur. Minggu depan berarti ya? Iya bisa. Berarti minggu depan hari Sabtu ya? Iya. Untuk waktunya pagi juga? Boleh pagi. Oke, iya Bu ya. Berarti minggu depan hari Sabtu pagi di rumah Ibu ya Bu ya? Oke, baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, udah jelas. Ada. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau begitu, saya dan rekan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun menyinggung perasaan sama Ibu. Kalau begitu, kami pamit dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Andini. Saya Lisa Sofia. Kami sebagai observer akan mengevaluasi pasangan baru menikah. Nah, dari hasil pengkajian dan implementasi tadi didapatkan bahwa keluarga dapat menerima kedatangan dari perawat. Keluarga juga dapat berkomunikasi secara terbuka tentang masalah yang dialaminya kepada perawat. Keluarga juga telah mengetahui penyebab dari masalah yang terjadi, dan keluarga dapat menerima saran serta edukasi yang diberikan oleh perawat. Nah, selanjutnya keluarga juga berkeinginan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang efektif, dan terakhir keluarga juga tahu cara untuk menciptakan lingkungan atau memodifikasi lingkungan yang sehat untuk mendukung hubungan antar keduanya. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.